Jadi itu yang harus kita jaga sekali, karena jangan sampai ketika kita berwudu ternyata tadi air di kuku masih tidak sampai, kemudian di sikunya juga tidak sampai, termasuk ketika di tumitnya ternyata juga tidak sampai. Atau ketika mengusap kepala. Nah ini luar biasanya ayat Allah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bahasanya bukan faksilu. Kalau faksilu itu artinya dibasahi, ambil air semuanya langsung. Tapi ketika wamsahu, mengambil air, wamsahu, maka airnya dibuang, dilepas. Baru mengusapkan ke kepala. Nah, mengusap kepala ini pun juga harus diupayakan benar-benar terkena di kepala yang ditumbuhi rambut. Ingat, kulit kepalanya yang harus kena, bukan rambutnya. Bukan ketika rambut kita panjang, lalu rambutnya saja yang diambil, gitu. Bukan itu, tetapi harus kena kulit kepala, gitu. Nah itu yang harus diingat ya. Kemudian kita masuk di masalah najis. Faslun atau bab tentang an-najasatu, yaitu tentang najis-najis. An-najasatu thalathun. Najis itu ada 3 macam. Yang pertama mughallazatun, yakni najis mughallazah. Najis mughallazah adalah najis yang paling besar. Ini saya singkat-singkat saja. Kemudian yang kedua adalah mukhaffafah. Nanti penjelasannya ada sendiri. Itu mukhaffafah itu adalah yang paling ringan. Apa najisnya yang mukhaffafah? Nanti akan kita jelaskan setelah ini. Kemudian yang berikutnya adalah al-mutawassithah, yakni yang pertengahan. Bukan mughallazah, bukan juga yang mukhaffafah, itu adalah mutawassithah. Nah, apa yang najis mughallazah? Jadi najis itu tadi ada 3 macam. An-najah, ya. Najasat itu ada 3 macam. Yang pertama al-mughallazatun, ya. Najis mughallazah. Yang kedua al-mukhaffafatun. Yang ketiga apa? Al-mutawassitatun. Di al-mughallazah, al-mukhaffafah, al-mutawassitah. Mughallazah adalah najis yang paling besar, kemudian al-mukhaffafah adalah najis yang paling ringan. Kemudian al-mutawassitah adalah yang pertengahan. Lalu apa najis yang mughallazah? Di dalam kitab ini dijelaskan al-mughallazatu najasatul kalbi. Yakni najis mughallazah itu adalah najisnya dari al-kalbi. Apa al-kalbi? Ada yang tahu? Atau al-kalbun. Kalbun, bukan qaf ya, kaf. Bukan qaf tapi kaf. Kalbun, kalbun itu artinya anjing. Maaf saya tidak melihat ini. Jadi al-kalbun. Nah, al-kalbu itu adalah anjing. Jadi najis yang dari anjing, maka itu termasuk najis mughallazah. Mau dari air liurnya, mau dari kencingnya, ataupun dari kotorannya. Yang kedua adalah wal khinzir. Yang kedua itu adalah khinzir. Apa khinzir? Khinzir itu artinya babi. Ya. B2. Babi. Jadi dari babi. Kemudian wa far'i ahadihima, atau diantara dari yang berikutnya adalah selain bagian turunan dari anjing ataupun dari babi. Itu najis yang mughallazah. Nah, ketika kita terkena najis mughallazah, maka yang harus kita lakukan, kita harus membasuhnya sebanyak 7 kali basuhan. Salah satunya ya menggunakan air, salah satunya adalah dengan mencampurkannya dengan air tanah atau dengan tanah. Nah, bagaimana? Nah,
membasuhnya atau membersihkannya, yang pertama ketika terkena najis mughallazah itu, yang pertama pendapat ulama boleh mencampurkan semuanya. Jadi antara tanah dan air dicampur, kemudian semuanya disapukan. Jadi setelah dicampur dijadikan satu, dibasuh sebanyak 7 kali, itu boleh. Ini pendapat yang pertama. Nah, yang kedua, semuanya air, baru kemudian ditutup dengan tanah. Artinya yang ketujuhnya adalah dengan menggunakan dengan tanah. Atau yang berikutnya tadi, tanah saja dulu, gitu, baru dengan air. Jadi ketika sudah pertama dengan air, berarti yang berikutnya yang pertama dengan tanah, lalu berikutnya bisa dengan air atau sebaliknya. Jadi boleh dibolak-balik. Ini ada beberapa pendapat ulama, setidaknya tadi 3 hal itu. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Bolehkah kita membasuhnya dengan menggunakan, ya sekarang kan banyak deterjen gitu. Apakah boleh gitu? Kalau kita masih memungkinkan, ya, bisa mendapatkan tanah, maka yang lebih afdal, yang lebih utama itu adalah dengan menggunakan tanah. Tapi kalau memang sudah tidak ada, atau dengan kondisi misalnya banyak di perkotaan, ya kemudian dengan deterjen itu masih bisa dibersihkan dengan deterjen itu. Ada sebagian ulama yang membolehkan, karena ketika kondisi sekarang, apalagi di perkotaan, yang katanya mencari tanah saja sudah susah. Ada jalan sudah dilapisi dengan semen, atau dengan aspal, atau dengan beton dan lain sebagainya. Jadi seutama-utamanya ketika mau membersihkan najis mughallazah adalah dengan menggunakan air, dan kemudian salah satunya dicampur dengan menggunakan tanah. Gitu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, najis itu tadi adalah al-mukhaffafah, yakni najis yang paling ringan. Apa yang najis yang paling ringan atau najis dari mukhaffafah? Di sini disebutkan di dalam kitab ini adalah baulus sobi. Apa baulus? Baulus sobi itu artinya air kencingnya bayi. Air kencingnya bayi. Ya, air kencingnya bayi. Alladzi lam yat'am. Ya, ini bayi yang belum makan ghairal laban, selain dari air susu ibunya. Walam yablughil haulain, dan belum sampai berusia 2 tahun. Jadi kalau kita punya anak bayi, ketika mereka kencing misalnya, maka itu termasuk najis, dan najisnya adalah najis mukhaffafah. Najisnya najis mukhaffafah, artinya najis yang paling ringan. Utama tadi ya, bayi yang belum makan ya, atau yang tidak makan selain dari air susu ibunya. Walam yablughil haulain, dan dia belum berumur 2 tahun. Nah, kalau sudah 2 tahun, ini lagi-lagi kita kembali ke beberapa pendapat ulama. Ada yang menyatakan bahwa selama anak itu atau bayi itu masih menyusu kepada ibunya, maka dia dianggap sobi, atau tadi kotorannya itu adalah najis mukhaffafah. Tetapi kalau di dalam kitab ini secara spesifik disebutkan walam yablughil haulain, yakni belum sampai usia 2 tahun. Atau kalau dipanjangkan maksimalnya adalah usia 2 tahun. Nah, kalau sudah lebih dari 2 tahun, merujuk kepada kitab Kasyifatus Sajah atau Safinatun Najah ini, maka seorang anak itu harus sudah dibersihkan kencingnya. Kalau tadi belum berumur 2 tahun, maka cukup dengan ambil air terus dipercikkan. Dipercikkan saja ke tempat yang terkena kencingnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah al-mutawassithah, yakni najis yang paling ringan. Apa najis yang yang pertengahan, maaf. Al-mutawassithah, najis yang pertengahan. Apa yang najis yang pertengahan?
yakni sairun najasat, atau selain dari najis yang mughallazah dan bukan juga najis yang mukhaffafah. Apa najis yang mutawassithah? Sebelumnya sudah sempat saya terangkan. Mungkin ada yang masih ingat dari jamaah? Kencing kita, kotoran kita, kemudian darah, nanah, dan lain sebagainya, atau yang berkaitan dengan apa yang keluar dari kubul dan dubur gitu. Nah, itu adalah yang paling ringan. Nah, tapi nanti ketika pembersihannya tentu berbeda-beda. Kalau yang keluarnya itu adalah kencing, kemudian cukup dibersihkan dengan menggunakan air, atau kalau tidak ketemu air maka cukup dengan menggunakan tanah atau batu boleh gitu. Lalu kalau misalnya tadi air besar, bagaimana membersihkannya? Nah, itu yang harus kita perhatikan juga ketika kita membasuh air besar atau membersihkan dari kotoran kita. Karena di dalam kita seringkali sudah merasa bahwa yang kita bersihkan ketika kita buang hajat itu, kotoran itu, kita sudah merasa bersih. Dulu ketika saya mengaji kitab takrib itu dijelaskan bagaimana seorang, kalau kata guru saya, kalau kamu sudah yakin dengan kamu buang air besar, setelah kamu bersihkan, maka beranikah kamu menjilat jari yang sudah kita pakai, yang setelah kita buang air besar. Kenapa? Artinya kita sudah yakin bahwa kita tadi bersih dan kita sudah membersihkan tangan kita. Nah, maka kemudian berani nggak kita menjilat? Kalau kita berani, berarti kita yakin bahwa itu sudah bersih gitu. Nah, ini contoh. Jadi bagaimana membersihkan itu adalah dari keyakinan kita yang harus kita pakai.